Hadis keberapa, Bu? Ketiga atau keempat? Hah? Hadis keberapa, Bu? Oh. Enggak, hadis keberapa? Udah ketemu semuanya? Hadis keberapa, Bu? Bu Haris, hadis berapa? Enggak, hadis keberapa? Oh, pertama. Yatim ya? Bab yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Para ibu-ibu sekalian, semoga senantiasa semuanya dirahmati, diridhai, diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillah, puja puji serta syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, di mana pagi menjelang siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan berkah dari Allah SWT, dapat melaksanakan kewajiban kita mencari ilmu. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baru bab apa udah hadis itu? Baru mulai bab apa udah masuk hadis? Hadis. Kelemahan kaum muslimin apa yatim? Yatim. Udah. Ya. Hadis pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahal itu ya. Betul Sahal. Oh, baru mulain. Oh, katanya hadisnya. Bab mulatofatil yatimi wal banati wasairi du'afati wal masakini wal munkasirina wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim wa tawaddu'i ma'hum wa khafdil janahi lahum. Ini bab menyangkut banyak hal. Satu, kasih dan sayang terhadap anak yatim, putra putri yatim. Yatim itu ada kalanya yatim, ada kalanya piatu, yatim piatu ada. Yatim bapaknya, yatim ini khusus manusia ya, dimana seseorang anak yang ditinggal bapaknya, tinggal mati maksudnya, itu ibunya masih hidup berarti yatim. Kalau laki yatim, kalau perempuan yatimah. Ya, laki yatim, kalau perempuan yatimah. Kalau ditinggal ibunya, tinggal mati ibunya, bapaknya masih ada, namanya apa? Piatu. Apa itu? Yatim piatu berarti bapak ibunya sudah nggak ada. Alhasil, kalau manusia bapaknya yang meninggal paling tidak,
namanya yatim. Yatim. Ibu-ibu yatim apa bukan ini? Yatim piatu. Jadi kalau hewan beda. Kalau induknya mati itu namanya yatim. Ya. Jadi kalau hewan emaknya yang mati. Emak apa induk sih? Emaknya mati. Kalau manusia bapaknya. Dan bab juga ini menyayangi anak-anak perempuan. Ya. Jadi enggak anak laki-laki. Anak perempuan yang lebih disayang. Anak laki-laki setengah. Setengah apa? Setengah disayang. Karena susah diatur ya. Benar Bu? Gampangan perempuan mau lagi diatur. Sama aja ya. Sama susahnya. Bahasa ini du'afati dan kaum yang lemah, masakin, serta berbaik kepada mereka, rendah hati terhadap mereka, serta tidak menyombongkan diri. Ini bab banyak nyangkutnya. Qala ta'ala waqfid janahaka lil mu'minin. Silakan baca Bu artinya. Waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan apanya? Ketemu belum? Yang udah ketemu aja. Dan rendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Ini susah itu ya. Susah. Mungkin kalau satu kelompok masih bisa ya. Tapi kalau lain kelompok suka berat. Suka apa? Berat. Apalagi kalau kita disalahin mulu, berat banget ngehargainnya itu ya. Hargain mana orang-orang yang hargai apa? Kata-kata hargai apa? Berarti ada nilainya. Orang yang beriman itu siapapun dia, di kelompok apapun, itu dia punya nilai. Punya apa? Nilai, punya harga di. Jadi dirinya payu. Payu itu apa? Laku, dijual laku. Jadi menurut atau di mata Allah, pandangan Allah, orang yang laku dijual itu orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak laku dirinya. Enggak apa? Enggak payu di hadapan Allah, enggak ada nilainya, enggak ada harganya kecuali punya iman. Jadi orang yang ada harganya itu umat Islam. Selain umat Islam enggak ada harganya, enggak ada nilai. Ini menurut Allah, bukan menurut negara. Di mata Allah yang ada harganya itu apa? Orang yang beriman, orang yang berislam. Betul apa enggak? Yang dibeli oleh Allah makanya adalah orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak dibeli oleh Allah, enggak payu, enggak laku. Ya, tapi bukan dibeli dengan duit, enggak, dibeli dengan surga. Ya, ditukar dengan surga. Jual beli itu namanya tukar menukar. Tukar menukar itu namanya jual beli. Allah punya tukaran yaitu surga, kita punya harga diri, punya diri. Beriman baru payu, baru laku, ditukar dengan surga. Ibu pengen tahu dalilnya bahwa yang punya harga itu,
yang punya nilai adalah orang yang beriman? Pengen tahu dalilnya enggak? Hah? Pengen? Buka dalam surat Taubah. Surat Taubah ayat 111. Ayat 111. Jadi Allah transaksi jual beli dengan orang yang beriman. Yang enggak beriman tidak ada transaksi dari Allah. Ya. Ibu beriman enggak sih? Berarti Allah sedang melakukan transaksi. Saat ini kita transaksi melalui pengajian itu. Makanya nggak boleh diganggu, nggak boleh disalah-salahin, nggak boleh. Allah sedang transaksi dengan kita. Kalau ada yang ganggu-ganggu, nyala-nyalain terus, itu berarti apa? Dia ganggu kita di saat kita transaksi dengan Allah. Betul, udah ketemu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa ambalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi ayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Qur'an. Terusnya apa? Wa man awfa bi ahdi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Wadzalika huwal fawzul azim. Ayo Bu dibaca artinya biar tahu bahwa kita sedang transaksi dengan Allah. Sungguhnya Allah yang sesungguhnya Allah membeli dan orang-orang memberi apa membeli? Membeli apa memberi? Membeli ya Bu ya, bukan memberi ya. Ya, membeli. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Keuntungan kemenangan agung. Jadi janji itu di kitab Taurat dan Injil dan Al-Quran. Tapi yang beriman, yang dijanjikan oleh Allah, yang melakukan transaksi jual beli dengan Allah itu, baik di Al-Quran maupun Taurat Injil, adalah orang yang beriman. Lah, iman versi Allah bukan versi mereka. Ya. Jadi selain orang mukmin muslim itu enggak beriman. Karena syarat iman itu harus percaya kepada Allah dan tidak menyekutukan. Sedang non-Islam, non-Muslim itu menyekutukan Allah. Satu salahnya di situ. Yang kedua salahnya tidak mau syaratnya ya. Syarat iman mempercayai semua rasul. Sedangkan Yahudi Nasrani khususnya itu tidak mau percaya kepada semua rasul. Misalnya Yahudi percaya kepada rasul semuanya kecuali satu, Isa, kedua Muhammad. Orang Yahudi itu enggak percaya kepada Isa sebagai utusan Allah, Muhammad sebagai utusan Allah. Malahan Yahudi nuduh kepada Nasrani, mengatakan bahwa Isa itu anak zina. Anak apa? Zina, kata Yahudi. Nah, nuduh sama Rasulullah bukan utusan Allah. Nah, jadi cara hitung-hitungan yang benci kepada Yahudi mestinya Nasrani. Sebab nabinya dikata apa?
dikata anak zina. Kalau sekedar nggak percaya kan nggak mestinya Nasrani itu benci kepada Yahudi, bukan umat Islam mestinya. Ya karena umat Islam nggak ngatain nabinya adalah dikatakan utusan Allah. Jadi maka di sini di dalam Taurat, Injil, Al-Quran itu yang diajak transaksi oleh Allah, yang tukarannya adalah surga, itu adalah orang yang beriman. Ya, innallaha ishtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Hartanya diinfakkan di jalan Allah untuk kebaikan mananya. Fisiknya juga untuk kebaikan. Tidak sibuk dengan keburukan. Nah, lalu ini bukan hanya perang saja. Jihad itu maknanya bersungguh-sungguh dalam menghidupkan agama Allah, khususnya perang melawan orang-orang kafir yang anti-Islam. Ini berarti orang yang beriman itu punya harga diri. Wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina da'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridul wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Silakan. Bersabarlah. Allah Ta'ala berfirman, adapun terhadap anak yatim, bukan. Bersabarlah. Allah Ta'ala berfirman, bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan petang, dengan mengharapkan keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Al-Kahfi surat 18. Iya. Jadi kita ini tidak boleh mengabaikan siapapun orang yang beriman yang mau beribadah kepada Allah. Jadi orang ahli ibadah itu berharga, punya kehormatan, mesti kita tidak boleh acuh, tidak boleh berpaling dari mereka, tidak boleh tidak mempedulikan kepada mereka. Ya. Nah, asbabnya atau sebabnya karena gara-gara ada orang yang kaya. Kalau kaya ahli ibadah, kita perhatian karena ahli ibadahnya boleh. Jadi yang dilihat itu bukan semata apa? Harta, tapi ibadahnya kepada Allah, baik si kaya maupun si miskin. Baik, jadi jangan sampai kita memandang dengan pandangan mata sebelah terhadap orang yang ahli ibadah tapi nggak punya harta, nggak punya jabatan. Kadang-kadang malah kalau punya jabatan itu jahat. Orang yang jahat itu rata-rata orang besar. Halo. Orang jahat itu rata-rata orang besar. Orang kecil nggak pernah jahat. Ya, nggak pernah jahat. Paling kalau jahat pengen makan doang, nyari makan. Tapi yang jahat itu orang besar. Dan Allah yang ngomong itu. Ya. Allah yang, makanya orang besar, orang pejabat tinggi yang jahat itu kadang-kadang didoain mati itu susah, nggak mati-mati, lama banget ya. Karena apa? Karena pertama Allah tunggu supaya bertobat. Yang kedua, kalau nggak mau tobat supaya banyakin dosa dia, nanti akan diadab di akhirnya. Yang ketiga, belum ada gantinya. Jadi kalau orang jahat kok belum meninggal, itu belum ada gantinya yang jahatnya selevel dia. Ya Bu ya, beda sama orang alim, orang baik. Orang baik belum ada gantinya udah Allah ambil. Karena kalau jabatan itu rata-rata berebut. Ya. Dalam Al-Quran ada itu. Ya kalau kurang percaya,
penjahat itu orang besar. Dalam surah Al-An'am 123 kalau nggak salah. Ayat berapa, Bu? 123. Dilihat itu. Ingat saya. Al-An'am surah 6 ayat 123. Kalau nggak salah. Benar, Bu? Wakadzalika benar? Ya. Yang bawa Al-Quran surah 6 ayat. Benar? Wakadzalika benar? Hah? Iya, coba dibaca artinya biar tahu ya, orang-orang jahat orang besar. Ayo. Pakai mic, Bu. Kasih mic-nya. Ya, ayo baca. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat. Pembesar-pembesar yang jahat. Setiap negeri pasti ada pembesar yang jahat. Terus Agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Iya. Jadi orang jahat itu orang besar. Satu. Yang kedua tukang ngibul. Tukang nipu, tukang ngibul, tukang bohong. Jadi orang yang jahat itu orang yang berdua. Yang tukang ngibul siapa, Bu? Yang tukang bohong siapa? Orang besar, orang kecil? Yang tukang bohong? Orang besar. Jadi tuh Al-Quran itu, Bu, berarti pejabat negara rata-rata loh, Bu. Kata Allah jahat. Tukang memalsukan apa, Bu? Apa, Bu? Ijazah? Bukan. Jangan nuduh, nggak boleh. Ini yang ngomong Al-Quran loh ya, bukan saya, bukan. Jangan kesono-sono, Bu. Jangan kesono-sono, jangan. Yang jelas umumnya orang jahat itu orang besar. Penjahat negara orang besar. Penipu negara orang, penipu duit rakyat orang, semua orang besar, nggak ada yang kecil. Kecil badan maksudnya jabatannya, kedudukannya maksudnya. Maka ibu-ibu saya pesen jangan sampai ada Mulyono jilid 2 sampai. Ini saya nggak ya, saya hati-hati nanti 5 tahun ke depan jangan sampai ada tertipu oleh Mulyono jilid 2. Adanya di Jawa Barat loh ya. Kita di Jawa Barat. Masya Allah. Al-Quran ya. Untung kita nggak jadi orang besar. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardikinya. Iya. Jadi dua kelompok yatim jangan disewenang-wenang. Ya, jangan dijadikan alat untuk nyari harta, jangan. Boleh. Kalau mampu urusin, nggak mampu jangan. Kedua orang minta itu mau bagaimana juga kita nggak usah komentar. Masih muda minta, masih gagah minta. Biasanya kita begitu ya, Bu ya.
Kadang-kadang 4 juga sih Bu ya. Kata Nabi, walau kana ala dhuhri farasin, sekalipun yang minta itu di atas atau menggunakan kuda yang bagus, sekalipun yang minta itu menggunakan kendaraan yang bagus, dia minta kasih. Kalau berkenan, kalau nggak berkenan diem, pada tanhar. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghadik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Al-Maun 107-1-3. Orang yang bohong dalam agama, ngaku Islam, hakikatnya bukan Islam. Namanya bohong dalam agama. Salah satunya diantaranya orang itu adalah suka apa? Yadu'ul yatim, apa tadi? Menghardik kita apa sih? Mengusir. Sana. Ya, bukan mengusir aja, maksudnya ya. Enggak mau perhatian, enggak mau ngasih, jahat, memperalat. Wala yahudu, yang kedua, tidak menganjurkan orang-orang miskin untuk dikasih makan, malah ngelarang. Makanya yang tukang ngelarang bantuan terhadap Gaza itu siapa? Siapa Bu? Yang suka ngelarang, apalagi ngelarang, nggak nganjurin aja susah, nggak boleh, apalagi melarang, diem nggak nganjurin orang. Misalnya saya nggak punya duit, nganjurin orang punya duit untuk bantu yatim, untuk bantu orang-orang miskin, ya nggak punya duit kok diem nggak nganjurin orang, itu nggak boleh, apalagi ngelarang. Yang tukang melarang bantuan itu siapa terhadap Gaza? Israel, orang Yahudi. Orang Yahudi punya watak pelit, saking pelitnya orang sedekah nggak boleh. Jadi orang Yahudi itu punya watak saking pelitnya, ya jangankan sedekah, orang sedekah aja nggak boleh. Itu Yahudi yang sekarang sedang hancur-hancuran oleh siapa? Iran. Iran itu agama resminya apa? Islam. Tapi Islam yang apa? Syiah. Nah, negara-negara Arab, Saudi dan sebagainya, notabene adalah Islam, Sunnah. Sekarang bagusan mana sebenarnya sih? Ya, orang ngaku kembali kepada Al-Quran, kiblatnya ahli sunnah, tapi nggak membantu Gaza, nggak membantu Palestina. Apa orang Syiah yang bantu? Yang bagus yang mana sebenarnya? Ngaku kembali kitab as-sunnah tapi nggak bantu, diam aja. Dikata Syiah tapi membantu, ya, membantu menghabisi Israel. Jadi yang bagus yang mana jadi? Ngaku ahli sunnah wal jamaah, ngaku punya dalil, tapi nggak pernah bantu orang miskin, orang susah. Sementara yang dituduh misalnya Syiah macam-macam sering membantu orang miskin, orang susah. Jadi yang bagus yang mana itu? Bagusan mana jadinya? Sekarang saya tanya, kalau ada orang jatuh, mesti ditolongin nggak? Apa nunggu agamanya apa dulu? Wah jatuh, Pak, agamanya apa? Islam.
Islam kelompok mana? Kalau kelompok kita tolongin, kalau enggak. Apa begitu? Enggak. Jadi nolongin orang itu atas nama kemanusiaan, bukan hanya karena agama aja. Jadi manusia apa bukan dia? Jangan tanya agamanya. Orang kambing aja mesti kita tolongin. Binatang yang paling jijik itu apa di negeri, apa di dunia ini? Yang paling jijik. Satu babi, yang kedua anjing. Betul apa enggak, Bu? Ibu jijik gak anjing? Jijik. Takut apa jijik sih? Itu ditolongin. Jadi kan manusia itu nggak usah nanya agamanya apa. Kalau nolongin, menderita kita atas nama kemanusiaan. Sebab ada atas kemanusiaan, persaudaraan insaniyah, ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Ada sebut diniyah, islamiyah, ada saudara seagama. Ada ukhuwah al-watoniyah, persaudaraan sama-sama tanah air. Jadi nggak usah pakai ya. Ini kadang-kadang udah duit masyarakat ngasih ke bantuan pilih-pilih, emang duit lo. Duit siapa, Bu? Misalnya ada zakat nih di masjid, ada pengumpulan zakat, atau pengumpulan bantuan misalnya untuk santunan anak yatim. Bu, di sini ada gitu nggak? Belum ada. Bantuan untuk anak yatim biasanya suka-suka apa itu? Ada santunan anak yatim di bulan apa itu, Bu? Iya, Muharram. Ini kan sebagai pengurus ya, jangan melihat anak yatim siapa. Paham, Bu? Ini soalnya orang sono itu suka begitu. Kalau yatim kelompok dia dikasih, kalau enggak. Ibu-ibu begitu enggak ini? Enggak ya, Bu ya. Yatimnya siapa kek? Ya, mau yatimnya kudung apa? Sempit, mau kadang-kadang kata Riza kemarin, mau kudungnya lebar, mau anak yatim bajunya lebar, mau anak yatim mulutnya apa kemarin? Tetap dikasih ya. Jadi jangan pandang. Ini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi orang yang dusta dalam agama ini ya, yang mananya agama sebagai kedok ya, cuman ngaku Islam doang tapi dia suka menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak pernah menganjurkan bantuan terhadap kaum fakir miskin, apalagi menghalangi. Ini orang pendusta dalam agama. Mana agamanya nggak bener itu, bohong-bohongan itu. Wan Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin faqala al-musyrikuna lin nabi sallallahu alaihi wasallam utrud haula'i wala yajtarithuna alaina wa kuntu ana ibnu Mas'udin wa rajulun min Hudzailin wa Bilalun wa rajulani lastu usammihima fa waqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah yaqa'a fa haddatsa nafsahu fa anzalallahu ta'ala wa la tatrudil ladzina da'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Rawahu Muslimun. Silakan. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu berkata, kami berenam sedang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkatalah orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Usirlah mereka itu agar tidak mengganggu pembicaraan kita. Saya Ibnu Mas'ud, seorang laki-laki dari suku Huzail. Bilal dan dua orang yang tidak saya sebutkan namanya bisa membayangkan apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Allah tidak menghendaki Rasulullah terlalu lama merasakan apa yang terjadi pada dirinya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, وَلَا تَقُلِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ رواه مسلم. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya pada waktu pagi dan petang dengan mengharapkan keridhoannya. Riwayat Muslim. Iya, jadi alhasil bahwa orang-orang yang lemah yang selalu mengabdi kepada Allah SWT ini, apapun alasnya tidak boleh dilarang, diusir asbab karena ada kepentingan dengan orang-orang besar. Jadi yang dilihat oleh Allah itu bukan masalah hartanya, bukan masalah jabatannya, tapi masalahnya apa? Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mentang-mentang ya punya jabatan tinggi, mentang-mentang punya harta langsung bikin kelompok komunitas orang-orang kaya misalnya, grup orang-orang kaya. Jadi bikin grup di HP khusus grup orang kaya. Ada kalau gitu? Tuh boleh ya, grup orang-orang kaya ya. Tapi kalau grup pengajian kemis boleh enggak? Boleh, karena tidak memandang apa. Itu gampang karena memang satu grup. Kalau diketahui orang lain, kelompok lain takut dicaci nanti, padahal nggak bagus juga, boleh. Tapi grup ini bukan untuk ngomongin orang, bukan untuk kebaikan, informasi ya, tentang kehadiran peringatan pengajian, tentang bantuan ini dan itu, tentang ada orang sakit kita doain, kan masuk di grup ya. Boleh kalau iya, jadi boleh. Bukan karena kedudukannya. Itu gak boleh misalnya grup pengajian kemis ini ada yang kaya dan enggak, yang kaya-kaya aja yang kita gak boleh. Tapi gak mungkin lah ya gitu. Orang solehah gak mungkin ya. Ahli-ahli surga, semua ahli surga. Alhasil bahwa membenci orang, mengecewakan orang, ya, meminggirkan orang karena statusnya nggak level dalam harta itu tidak boleh. Nabi hampir-hampir itu ya kecolongan, maksudnya hampir-hampir terpengaruh. Ya, Nabi saja itu hampir terpengaruh. Langsung turun ayat ini Al-An'am ayat 52, Muhammad, jangan anggap orang musyrik itu suruh ngusir-ngusir orang itu. Jangan usir orang-orang yang menyeru kepada Rabb mereka di waktu pagi dan sore dengan harapan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka ada orang di dunia dulu, nanti surga ya, susah banget ya, makan susah, udah gitu sakit-sakitan, diuji bertubi-tubi terus, diuji terus. Pas mati nanti di surga ditanya, apakah kamu mengalami susah di dunia dulunya? Enggak pernah ya Allah. Jadi kenikmatan surga itu salah satu keistimewaannya melupakan penderitaan semuanya yang ada di dunia. Baru dikasih makanan pertama itu udah lupa segala-galanya. Kayak ibu-ibu itu kalau makan enak kan lupa segala-galanya ya Bu ya. Halo. Ingat anak kalau udah nyuap. Kalau belum nyuap belum ingat. Enggak salah lagi. Kok inget anak bukan banget suami, gimana sih Bu Pak? Jadi Bu kalau makan inget anak doang, inget suami?
Wah, kurang ajar ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang diingat siapa dulu situ? Ayo. Anak dulu apa pasangan dulu ya, Bu? Enggak di Al-Qur'an gua anak. Itu ibu yang di Al-Qur'an yang disebutin pasangan dulu apa keturunan dulu atau anak dulu? Bumur datang Bumur. Bumur datang enggak? Bumur Yati. Bu Marto. Datang. Ada. Bumur. Bu. Cengar-cengir. Ayo, dirubah mindsetnya, dirubah. Jangan anak dulu ya, suami dulu. Yang punya suami ya. Kalau nggak meninggal nggak kita bahas ya, tinggal doain. Ini yang belum meninggal. Anak ada, suami ada. Makan enak. Yang diingat siapa? Parah banget. Bang, ya udah tua ini, jangan tua juga suami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Juga semua ayat itu mendahulukan pasangan. Enggak ada ayat Al-Qur'an duluin anak, enggak ada itu. Ayo dirubah. Besok dirubah ya. Rumahnya susah amat diajak ngerubah gitu doang. Alasannya pinter amat. Kenapa anak dulu? Karena kata ibu tadi, suami kalau anak doanya dibawa mati gitu ya. Iya kalau soleh, kalau enggak, kalau mau doain, kalau enggak yang doain suami yo. Berarti suudzon ibu ini, berarti suaminya enggak akan doain, belum tentu. Iya. Maksudnya kalau misalnya ibu meninggal itu suami langsung kawin lagi gitu, maksudnya gitu. Belum tentu juga. Biar kawin lagi kan doanya tetap doa, Bu. Kan tergantung suami soleh apa enggak kan gitu, Bu. Waduh. Ini kelompok-kelompok apa namanya ini? Berarti ibu ini ya, ini ibu ini. Ibu-ibu ini rata-rata tipe orang yang melalaikan suami berarti. Enggak ya, tetap inget ya. Cuman kalau makan gak inget aja. Ya terserah lah gitu dah. Susah ngomongnya saya. Astagfirullah. Tapi jelas Bu, nggak ada suami yang sholat tetap doain Bu, tenang aja Bu. Kalau gitu gini, berarti ibu pengen mati dulu daripada suami kan gitu. Kan doa itu kan yang hidup, yang mati belakangan. Bu, pengen mana, mati duluan apa mati belakangan? Terserah Allah, ya udah. Ya dibuat adil aja ya. Suami juga ingat, anak juga ingat. Masalah doain nanti terserah. Toh kita udah bisa doa sendiri ya. Iya, kiriman ya sungguh kita harapan sungguh enggak. Ya udah. Kita kalah saya. Kalah. Baru ini saya kalah loh Bu. Iya.
Tapi kalah sama ibu-ibu sini doang. Yang ibu lain masa nggak pernah kalah. Saking pinternya ini jamaah MTKI. Apa MTKI ya. Udah lanjut aja deh. Wa Nabi Hubairah, bukan Hurairah, Hubairah, Aid bin Amr Al-Muzani wa huwa min ahli bai'ati Ridwan radhiyallahu anhu. Tadi cerita apa tadi ya? Jadi susahnya kayak apa di dunia, begitu baru kasih makan pertama kali segala penderitaan ditanya di dunia enggak ingat sama sekali. Sebaliknya di dunia enak banget, enggak pernah susah, enggak pernah sakit, enggak pernah kurang duit, enggak pernah ngalami susah. Ya, tapi musyrik ya tidak menyembah Allah. Di neraka nanti ditanya, dikasih siksaan baru pertama kali, pernahkah kau mengalami senang di dunia? Enggak pernah ya Allah, enggak pernah katanya. Artinya apa? Seluruh kenikmatan surga baru awal-awal saya melupakan segala penderitaan di dunia. Seluruh adab neraka baru awal-awal melupakan kenikmatan yang ada di dunia. Masya Allah, itu saking. Pengen masuk surga nggak bu? Bu, pengen. Cepet apa nanti aja? Anna Aba Sufyan ata ala Salman wa Syuhaib wa Bilal fi nafarin faqalu ma akhadat suyufullah min aduwillah ma akhadaha. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu ataquluna hadha li syaikh Quraisy wa sayyidihim. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru faqala ya Abu Bakar la'allaka aghdabtahum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Fa'atahum faqala ya ikhwata aghdabtukum. Faqalu la yaghfirullahu laka ya akhi. Rawahu Muslimun. Masyaallah. Iya, silakan. Dari Abu Hurairah, Aid bin Amr al-Muzani. Hubairah. Hurairah ya? Dari Abu Hurairah, Aid bin Amr al-Muzani, dia termasuk orang-orang yang mengadakan bai'atul Ridwan. Bahwasanya Abu Sufyan datang kepada Salman, Suhaib dan Bilal yang berada dalam suatu rombongan. Kemudian mereka berkata, apakah pedang-pedang Allah sudah tidak berfungsi lagi untuk memerangi musuh-musuh Allah? Maka Abu Bakar berkata, kenapa mengatakan seperti itu kepada tokoh dan penghulu bangsa Quraisy? Abu Bakar datang kepada Nabi SAW dan menceritakan peristiwa yang baru saja dialami. Kemudian beliau bersabda, wahai Abu Bakar, mungkin kamu memarahi mereka. Seandainya kamu memarahi mereka, maka kamu berarti memarahi Tuhanmu. Abu Bakar lantas datang kepada rombongan itu dan bertanya, wahai saudara-saudaraku, apakah saya tadi memarahi kamu sekalian? Mereka menjawab, tidak, semoga Allah mengampuni kamu, wahai saudaraku. Riwayat Muslim. Iya. Ini kan Abu Sufyan waktu itu belum muslim. Datang kaum muslimin yang miskin-miskin, yaitu Salman, Suhaib, Bilal. Nah mereka itu berkata, apa pedang Allah udah gak berlaku lagi untuk musuh Allah itu Abu Sufyan. Ya. Nah akhirnya Abu Hurairah marahin mereka, marahi orang-orang yang ngomong tadi, yaitu Salman, Suhaib, sama Bilal. Salman orang miskin, Suhaib orang miskin, Bilal juga orang miskin dari sahabat. Ya. Akhirnya karena Salman, Suhaib, Bilal ini ngomong begitu, ada musuh Allah Abu Sufyan kok ganti tebas lehernya. Ya. Kan musuh Allah paling dahsyat itu. Awalnya sekalipun akhirnya masuk Islam pada Fathu Makkah ya. Ya. Akhirnya Abu Bakar ngomel, kamu jangan begitu kepada Abu Bakar. Ya.
Faqala Abu Bakar. Abu Bakar ngomelin mereka. Ya, ngomelin apa? Mereka. Akhirnya ya Abu Bakar datang kepada Rasulullah. Ya Abu Bakar, ya. Apakah kamu membenci mereka 3 orang tadi? Kalau kamu benci mereka berarti kamu benci kepada Allah. Kata Abu Bakar, ya, akhirnya apa? Datang Abu Bakar kepada apa? Mereka, mohon maaf kalau tadi saya menyakiti kalian, ya, atas ucapan itu mengatakan apa? Menyalahkan kalian. Saya mohon maaf. Kata Abu Bakar apa? Kata mereka apa? Enggak ya Abu Bakar. Semoga aku diampuni oleh Allah, wahai saudaraku. Artinya apa di sini? Ya, saking semangatnya orang miskin. Ya dari sahabat tadi, Salman, Bilal sama Syuhaib tadi untuk melawan kekufuran, akhirnya dia mengucapkan seperti itu. Ya, disinilah maka maknanya intinya bagaimana kita ini tidak boleh sekalipun hanya omongan menyakitkan atau bercanda menyakitkan orang-orang yang ahli ibadah dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi benar-benar orang beriman ini mulia dan punya harga diri yang sangat tinggi. Tidak boleh dilecehkan siapapun dia. Ya, Masya Allah. Paham Bu? Insyaallah. Wa an Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam ana sekarang yatim, tadi orang miskin yang ahli ibadah. Babnya ya, sekarang berinjak kepada anak ya yatim. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma rawahul Bukhari wa kaflatim al-qaim umrihi. Ya. Dari Syekh bin Sa'ad radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga begini. Beliau berisyarat kepada jari telunjuk dan jari tengah serta melengkapkan sedikit antara kedua jari itu. Ini tentang keutamaan menanggung anak yatim, bukan menampung. Apa? Menanggung, bukan menampung. Beda apa beda? Saya di surga bersama orang yang menanggung anak yatim. Seperti ini. Nabi apa? Menunjuk dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, agak renggang. Bukan begini, tapi agak renggang. Mananya apa? Ya, satu bisa jadi satu tingkatan, tapi kelasnya beda. Nabi kelas VIP, kita kenal siapa Bu? Yang jelas yang menanggung. Menanggung ini bukan menampung satu. Yang kedua, tidak harus anak yatim kita. Mananya ada hubungan kerabat. Boleh jadi anak yatim orang lain, nggak ada hubungan kerabat. Termasuk jadi bapak asuh anak yatim. Dari mulai dia SD dibiayain sekolahnya sampai selesai, ya, sampai tingkat atas, ya, kemudian sampai kuliah, sampai bisa kerja. Sekalipun dia tidak menampung, itu lebih mulia daripada menampung tapi ikut makan dikit-dikit karena jasa dia. Jasanya boleh. Sebab kalau kita kaya, nampung anak yatim kita kaya, ada sumbangan, afdolnya jangan ambil upah. Tapi kalau kita mengurang-kurang
orang kekurangan nampung, boleh makan dari sumbangan tapi sesuai dengan pekerjaannya, itu boleh. Ya, tapi yang afdal menghindar. Dan paling afdal lagi adalah jadi orang tua asuh terhadap anak yatim. Itu betul-betul menanggung itu. Nanti kalau dia mati di surga berendeng dengan Nabi, sekalipun berenggang tapi tidak satu kamar otomatis. Ya, misalnya kita satu lantai kamar berapa, Nabi kamar berapa gitu. Nah disinilah maka itu pentingnya. Nah, yatim itu tentunya kalau perempuan sampai nikah, kalau laki-laki sampai balik. Kalau laki-laki tadi balik sudah punya bisa mandiri, kalau belum tetap masih bisa ditanggung. Kan ada anak yatim laki-laki yang belum mandiri, udah SMK aja belum mandiri, ya kan? Ini jangan kok karena udah balik terus gak ngongkosin, tidak. Ya, karena belum mandiri. Sampai apa? Kalau perempuan sampai nikah, kalau laki-laki sampai balik kalau sudah mandiri. Kalau belum mandiri tetap masih butuh bantuan atas nama kemiskinannya juga, ya. Paham Bu, insyaallah. Udah ada yang jadi anak orang tua asuh di sini? Belum ya? Sekedar membantu ya. Kalau membantu nyantuni itu kan menanggung, beda. Ibu tahu bedanya menanggung sama membantu, Bu? Kalau membantu itu sekali-kali kita nyumbang. Kalau menanggung itu segala kehidupannya, makannya, pendidikannya, pakaiannya dia tanggung betul. Nah ini tidak harus orang lain. Kalau punya saudara yang begitu, yang yatim, ibu tanggung, ya. Kalau punya keluasan rezeki, ya, itu luar biasa itu, ya, luar biasa. Kemudian an Nabi Hurairah, ini baru radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu kafilul yatimi lahu, ini aja, auli ghairihi ana wa huwa kahataini bil jannati wa syarrawi wa huwa Malik ibnu Anas bisababatul sawr wa Muslimun. Silakan. Ya. Siapa? Bu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menanggung anak yatim, baik anak yatim itu saudara atau kerabat sendiri maupun orang lain, maka saya dan orang yang menanggungnya itu berada di surga seperti dua jari ini. Perawi hadis ini yaitu Malik bin Anas menyatakan bahwa beliau berisyarat pada jari telunjuk dan jari tengah. Riwayat Bukhari. Iya, agak renggang. Jadi enggak apa? Lanjut saja, ini gampang. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal miskinul ladzi tarudhu tamratu wa tamratani wala luqmatu wa luqmatani innam miskinul ladzi yata'affafu, muttafaqun alaih. Silakan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang miskin itu orang yang tergiur oleh satu dan dua butir biji kurma, dan bukan pula orang yang tergiur oleh satu dan dua suap makanan, tetapi orang miskin adalah orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Orang miskin yang layak disantuni, yang layak dibantu. Berarti apa? Orang miskin yang perlu kita bantu itu juga gak semuanya. Paham Bu? Tidak semua. Ada kelas-kelasnya. Ada yang lebih utama, ada yang gak lebih utama. Nah, orang miskin yang layak kita perhatikan itu orang miskin yang dia miskin cuman tidak suka minta-minta. Sekarang ini
Jangankan orang miskin, orang kaya suka minta ya Bu. Betul Bang, betul. Contohnya ibu-ibu belanja, pernah minta tambahan enggak? Duitnya banyak tapi nawarnya, Masya Allah. Itu bahaya itu. Cara itu, yaitu malah orang kaya minta yang miskin. Yang dagang itu rata-rata dagang sayur, mohon maaf ya, itu kaya apa miskin? Bukan bos sayur loh, dagang sayur. Yang dagang sayur itu loh, yang keliling, rata-rata miskin apa kaya? Kok gak mau jawab sih? Miskin, udah nggak, kita ngatain miskin apa kaya? Yang belanja itu lebih kaya apa lebih miskin? Tergantung apa, pokoknya lebih kaya aja. Yang minta tambahan orang kaya, orang beli apa yang jualan? Berarti yang minta tambahan itu loh, yang beli apa yang jual? Yang beli siapa? Tuh. Ibu, itu masalah sepele loh Bu, tapi itu bukan sepele, itu bahaya itu. Minta tambahan dalam beli-beli itu namanya minta. Itu oleh Al-Quran namanya curang, penjual yang curang. Jadi curang itu bukan hanya penjual, pembeli, maaf. Pembeli yang curang. Jadi minta tambahan itu pembeli yang curang. Jadi yang curang itu bukan hanya penjual, pedagang curang. Padahal pembeli suka curang. Sekarang saya tanya nih, ibu-ibu pernah curang nggak beli-beli? Enggak. Kalau iya, kalau enggak. Coba dibaca surah Al-Mutaffifin Bu, biar tahu itu loh ya. Ternyata Al-Quran ini ya, yang dianggap curang pertama itu pembeli, bukan penjual, bukan. Orang duitnya banyak kok minta-minta. Coba dibaca Bu, ayo. Wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu 'alan nasi taufun. Yaitu celakalah bagi orang-orang yang curang, tafsib. Siapa itu? Satu adalah pembeli satu itu. Pertama pembeli yang curang, yang kalau nimbang kadang-kadang nimbang sendiri, udah anget bilang minta diangetin, kurang bang, ini kurang. Ayo, pernah apa enggak? Nimbang jeruk, maka jangan nimbang sendiri dah ya. Jangan nimbang sendiri. Atau ditimbang tukangnya, kurang itu bang, udah pas masih bilang kurang. Kecuali yang jual nambahi dengan sukarela. Daripada nanti kurang, saya di akhirat nanti dibecek sama malaikat, mendingan lebih gak apa-apa Bu. Lain soal. Tapi kalau minta dilebihin, kurang anget dan sebagainya, padahal udah anget, ini nggak boleh. Halo. Yang kedua baru penjual. Kalau nimbang dikurang-kurang. Tapi pertama pembeli yang, artinya apa? Pembeli didahulukan ini ternyata ini ya, banyak orang pembeli curang tapi enggak sadar kalau dia curang yang akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillah min. Ayo, mau minta tambah lagi enggak kalau beli-beli? Kapok enggak? Kapok. Awas besok saya pantau. Saya pura-pura jadi apa ya? Lihat orang ibu-ibu Taidah belanja di tukang-tukang. Bu ini layu, Pak ini layu, udah jelek, tempat tambahan kek gitu. Siapa tahu layu mau dimasak sendiri. Sebab tukang jualan sayur itu nggak akan masak sayurannya kalau nggak sudah layu, nggak laku lagi, baru
Masa kok diminta? Sama siapa? Ya Allah ya Karim, nggak boleh ya Bu ya. Ya, Masya Allah, Islam itu luar biasa. Jadi alhasil termasuk begini, berarti yang layak ditambahin dalam apa? Yang layak ditambahin kalau apa? Dalam syarat jual beli itu orang yang sebagai pembeli tapi nggak minta ditambahin. Nggak bang, jangan bang, nggak, jangan lebih, dosa. Ini kan saya Bu, saya suka dengan kalau gitu silakan aja ya. Yang layak ditambahin orang ibu-ibu yang belanja nggak suka minta tambah. Jadi kalau saya tukang jualan sayurnya ini, ibu-ibu bawel tukang minta tambah mulu, nggak akan saya kasih. Nggak. Yang layak ditambahin orang yang ya Allah itu ibu-ibu baik banget kalau belanja, nggak pernah nawar, langsung beli. Dia sadar kalau kita memang orang kekurangan nyari untung, nggak pernah nawar. Beda sama itu yang kudungan apa? Kudungannya coklat. Kudungan coklat itu kalau beli Masya Allah ditandain banget sama tukang sayur itu, kudungan coklat itu. Maaf Bu kalau pas ya. Dengan itu tambahin. Ada yang pakai kudungan coklat ini banyak ya, jadi saya nggak salah kalau gitu. Nanti kalau bilang hijau repot aku. Enggak ya Bu ya. Jadi inilah ya. Jadi yang berhak mendapatkan tambahan adalah pembeli yang tidak reseh. Tidak reseh. Ya. Saya tuh kalau lihat ibu belanja itu Masya Allah nawarnya ada Allah. Sampai kesian yang udah tukang sayur udah kepanasan, keliling nggak laku-laku. Mas padahal ya. Insya Allah enggak lah Ibu ya. Paham Bu? Insya Allah. Jadi dalam hidup itu yang saling membantu. Maka kalau ditanya jual beli itu apa sih? Jual beli itu mana? Singkatnya saling tolong menolong. Ibu butuh sayuran, ya, yang jual butuh duit, sama-sama butuh. Kalau sama-sama butuh, sama-sama ngerti. Sama aja suami istri sama-sama ngerti, anak orang tua sama-sama ngerti, anak ngerti orang tua ngerti anak. Ini anak kadang-kadang udah gajian sampai emaknya ngomong itu anak udah gajian berapa kali belum pernah beliin dimsum sama sekali. Padahal gue pengen makan dimsum. Ya. Tapi orang tua mak ridho aja ya Bu ya. Ya Bu ya. Anaknya cukup udah seneng banget ya. Kadang-kadang masih dibantu. Kita doain anak-anak kita ya Bu ya. Biar ada mapan, pada berkah. Jadi orang tua jangan seucap-ucapnya jelek, jangan. Anaknya biar kaya apa tetap ucapan yang bagus sebagai doa ya, insyaallah. Ya, paham Bu? Insyaallah. Sampai sini deh. Saya akan jemput manusia yang paling saya sayangi setelah Allah dan Rasulnya. Yang paling saya sayangi setelah Allah dan Rasulnya. Jadi nomor 3. Tahu sendirilah ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Saya kalau makan nggak pernah ingat anak, jujur. Ya, saya nggak akan makan kalau nggak istri saya belum makan. Itu. Kalau makan di mana saya izin dulu, Mi udah makan gitu. Ibu begitu ya Bu, Pak udah makan. Tuh. Ini pelajaran untuk ibu. Hai. Iya, enggak. Kalau dia tonjok apa yang saya salahin barangnya bukan istri dari dulu sampai sekarang. Enggak matamu di mana enggak.
itu batu gak mau nyingkir, ada orang lewat gitu. Istri saya kesandung, saya salin batunya, saya omel-omel, batu, ada orang lewat gak mau nyingkir. Ya, Bu ya. Bu, masih sayang mas suami kan? Sih. Panjang masa ya Bu ya, sian dia. Ya. Gak punya bapak, gak punya ibu, dia yatim piatu. Sebaliknya juga sama. Udah Bu, ada pertanyaan gak? Silakan. Ayo, cepetan. Pertanyaan. Ustaz, saya tanya. Ya. Kalau kita membiayai anak yatim dari zakat mal kita boleh? Kalau atas namanya dia kemiskinannya boleh. Boleh, ya. Tapi itu bukan menanggung namanya, beda. Masalah boleh-boleh karena dia orang miskin, berhak. Tapi kalau nanggung itu ya sesuatu dari sesuatu yang bukan wajib kita keluarin, bukan. Paham Bu? Beda. Jadi nilainya boleh ya biaya anak yatim ya dengan uang zakat boleh, karena uang kita pas-pasan misalnya, nggak cukup betul. Itu boleh-boleh saja dan pahalanya besar jelas. Surga jelas insya Allah surga. Tapi tidak dijamin seperti branding kayak Nabi tadi, enggak. Bedanya situ karena bukan nanggung namanya. Nanggung itu dengan sesuatu yang bukan kita ngeluarin kewajiban, bukan. Kalau zakat kan wajib. Tapi nanti kan digabung, misalkan kebutuhannya misalkan 2 juta sebulan. Kita kan zakat 1,2. Totalnya itu apakah bisa dikeluarkan sama zakat sedekah? Ya sebagiannya gitu. Boleh kalau gitu ya bagus, masih menanggung namanya. Ya, artinya kalau tok dari uang zakat bukan menanggung namanya. Ya, boleh karena dia termasuk bagian dari orang miskin. Jadi kan gini, anak yatim itu tidak termasuk dalam mustahik zakat, enggak. Kecuali anak yatim atas nama apa? Atas nama apa? Kemiskinannya. Pertanyaannya, ada nggak anak yatim yang kaya? Ada gitu, nggak usah banyak apa? Ada. Bapaknya meninggal, punya industri, punya apa aja, itu nggak boleh disantun, nggak boleh apa dikasih zakat. Santunin boleh, disantunin boleh, tapi tak dari uang zakat nggak boleh, ya. Makanya harus jelas juga ini sebagai panitia, ini sumbangan ini yang kumpul itu mesti dijelaskan, ini infak, ini zakat mal misalnya, jangan digabung kalau bisa. Sebab kalau digabung, nanti kalau digabung nyantunin anak yatim, tapi kebetulan anak yatim kaya gitu loh, itu nggak boleh. Ya, paham Bu? Halo, paham gak nih? Makanya kalau ibu-ibu nyumbang untuk anak yatim itu usahakan ya dipisahin sebagai panitia ini, misalnya ya sumbangan anak yatim tapi dari zakat. Nanti dari zakat ini kalau anak yatim ini kan rata-rata miskin, ada nggak yang kaya? Khawatirnya ada yang kaya, nanti tidak boleh diambilkan dari iuran yang dari zakat, nggak boleh gitu. Karena anak yatim bukan mustahik ya zakat. Paham Bu? Boleh, boleh. Dan pahalanya besar. Ya. Tapi kan di situ beda dengan nanggung yang bukan dari kewajiban kita keluarin, bukan. Gitu. Boleh-boleh saja karena miskinnya gitu. Ya tapi itu tidak termasuk dalam surga branding bersama Nabi tadi, tidak gitu. Enggak ada jaminan begitu. Tapi itu termasuk surga karena dia ngeluarin zakat. Orang ngeluarin zakat tandanya orang yang beriman. Betul Bang Kasih? Betul. Ya. Ya Bu. Masalah anak asuh. Masalah apa? Anak asuh. Ya. Anak asuh itu sekolah, kita yang sekolahin. Tapi di rumah kita jadikan pembantu, boleh? Songong amat. Tapi kalau cerita kemana-mana anak asuh. Asuh tapi sekolah langsung jadi pembantu di rumah kita.
Ya atas mana ngelatih kerja aja, ngelatih kreatif, jangan ngelatih rajin ya, jangan jadikan pembantu. Jadi pembantu. Ya. Itu nanti bukan dijamin masuk surga bersama Nabi karena ada embel-embel tadi. Ya, ada embel, kita ada imbal baliknya gitu. Tapi memang di sekolah dulu. Iya, tapi itu perbuatan yang mulia. Ya surga, cuman surga ini tidak dijamin oleh Nabi seperti tadi, tidak. Karena ada apa? Imbal balik tadi ya. Ya. Paham kira-kira? Iya. Anak asuh yatim apa ini enggak nih? Anak yatim masuk apa anak? Iya ya. Jangan ya. Kalau bisa. Nah, kalau jadikan pembantu boleh tapi dihargain itu. Kerjaannya beda sama asuhnya tadi. Bisa dipahami enggak? Halo. Ya, anak yatim sebagai anak asuh dijadikan pembantu. Kalau dijamin pendidikannya, kemudian kerjaannya dikasih gaji atas nama dia kerjanya, itu baru namanya bahasa tadi menanggung gitu ya Bu ya. Jadi supaya dia nanti suatu saat rajin, nggak malas, kita jadiin pembantu tapi kita gaji atas nama itu, bagus. Begitu baru menanggung namanya. Tapi kalau di sekolah yang diapain tapi suruh jadikan pembantu, itu bukan nanggung namanya. Ya, ya. Iya silakan. Waalaikumsalam. Bukan malah suami lagi kan? Enggak, ya. Silakan Bu. Gini Ustaz, saya senang sekali membahas anak yatim. Boleh tanya, standar anak yatim yang kaya itu seperti apa ya Ustaz? Kadang-kadang dia mungkin sebelumnya kaya, setelah itu ayahnya meninggal atau mungkin agak berubah perekonomiannya. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya, anak yatim yang kaya itu ya, jadi dia ditinggal bapaknya untuk sekolahnya, untuk apanya, untuk hidupnya, untuk pakaian segala itu cukup. Itu namanya yatim yang kaya. Kalau sekedar punya kontrakan tapi cuma 3 biji, yang kontrak gak bayar-bayar, ada nggak gitu? Mohon maaf aja, kan ada orang kontrak gak bayar-bayar. Jadi serba salah kita. Orang tua saya itu, mertua saya itu punya kontrakan. Ya, gak bayar-bayar, mau diusir gimana? Nungguin dia bayar dulu, gak diusir juga gak bayar juga. Ya, jadi alhasil bahwa anak yatim standar kaya itu untuk sekolah dia tanpa bantuan orang lain ada. Ya. Kemudian untuk hidup dia, pakaian dia, makan dia cukup. Itu namanya apa? Yatim yang kaya. Kalau sekedar punya penghasilan tapi gak nyukupi, dianggap miskin. Makanya ini istilahnya dalam Al-Quran itu, fakir atau fakir itu lebih dahsyat daripada miskin. Nah di Al-Quran itu orang miskin tapi punya perahu untuk berlayar, untuk nyari ikan, untuk nafkah. Itu masih miskin, punya penghasilan. Ya artinya apa? Ada orang punya kerjaan, punya penghasilan, ya, tapi masih nggak cukup, namanya miskin. Kalau kurang cukup, namanya miskin. Kalau nggak cukup, namanya beda apa tidak beda? Alhasil ya, kalau fakir itu nggak cukup, kalau miskin kurang cukup. Beda apa beda? Anak yatim sama aja. Kalau anak yatim ditinggalkan bapaknya, punya penghasilan dari bapaknya, punya ini, punya gaji atau sebagainya lah ya. Ya. Kepada tapi nggak mencukupi kehidupan dia, baik sekolahnya maupun makannya, pakaiannya dan segala kebutuhannya, itu anak yatim yang belum kaya. Tapi kalau udah cukup segala, namanya anak yatim. Itu yang tidak masuk dalam penanggung jawab kita, yang harus kita tanggung. Malah itu mesti ada walinya, entah paman entah siapa, yang ngurusi hartanya supaya tidak habis begitu saja gitu. Paham Bu? Jadi itu anak yatim adalah yang kaya, yang cukup dari peninggalan orang tuanya untuk segala kehidupannya. Yang miskin, yang kurang cukup. Yang enggak cukup sama sekali, namanya fakir. Jadi fakir. Nah rata-rata anak yatim itu rata-rata itu fakir.
meningkat miskin. Yang kaya itu jarang. Jarang. Gak tahu kalau di komplek ya, gak tahu saya. Kalau di kampung saya jelas anak yatim ya miskin semuanya, fakir semuanya. Paham Bu? Insyaallah Bu? Insyaallah ya. Tapi disantuni boleh sekalipun kaya anak yatim. Tapi dikasih dari uang zakat tidak. Bisa dibedakan Bu? Disantuni dari uang zakat anak yatim yang kaya tidak boleh. Sebab syarat yang menerima zakat, zakatnya gugur kewajiban kalau diberikan kepada salah satu mustahik fakir miskin, bukan ya yatim, kecuali atas nama miskin atau fakirnya gitu. Intinya begitu. Halo, udah cukup? Ya, siapa yang mau nanya tadi? Cukup ya Bu? Ya cukup dulu ya. Sampai sini kajian kita. Mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur semuanya, sehat selalu, mudah selalu, lancar, dibuka jalan keluar dari kesulitannya. Mudah-mudahan dapat pertolongan dari Allah SWT, diberkahi oleh Allah, tetap iman Islam, keluarganya harmonis, anaknya pada nurut-nurut semuanya, soleh dan solihah. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبجاه الفاتح وكرمة الفاتح وجه الفاتحة وبحكم الفاتح نسألك بأن يا الله أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك أجز لنا وعدك الذي وعدت عبادك من لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله يا ربنا حسبنا نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian hari ini kita akhiri. Kami mohon maaf apabila kekurangan akan dibicarakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua tanggal 8 waktu itu yang Hakim. Oh tanggal 2. Oh insyaallah. Mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan. Masih wajib. Ya.